karunia karunia baru di dalam diri kita. Amin. Bagaimana kita dapat mengenali, bagaimana kita dapat mengetahui sebenarnya ada karunia-karunia yang baru di dalam diri kita. Tapi kita masih mengerjakan karunia-karunia yang lama, padahal yang baru sudah ada. Tapi tidak pernah kita kerjakan. Sudah ada, sudah diberikan, tapi kita tidak bisa mengenali. Ada banyak hal kita dapat menjadi pribadi yang sulit untuk memahami, untuk mengetahui bahwa sesungguhnya ada karunia-karunia yang baru di dalam diri kita. Makanya kita memimpin stres, karena sebenarnya ada yang baru yang bisa kita lakukan. Karena kita masih pakai anggur yang lama, minyak yang lama, kita bertindak dengan cara-cara yang lama. Mari kita akan belajar siapa sih sebenarnya sosok yang bernama Agabus ini. Kita akan lihat di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Lukas 10 ayat yang pertama. Saya akan bacakan ya. Lukas 10 ayat yang pertama. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Lanjut ayat 17 sampai ke 18. Lanjut ayat 17 sampai dengan 18 saya akan bacakan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takut kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Menurut tradisi Kristen atau sumber, kalau saya berbicara atau kalau saya mengatakan tradisi Kristen, itu sumber di luar Alkitab. Tetapi kita bisa pakai itu menjadi referensi untuk kita dapat mengetahui siapa sih sebenarnya Agabus ini. Karena di dalam Alkitab cuma 2 kali dan langsung tampil sebagai nabi. Kalau kita nggak lihat titiknya, kita nggak akan bisa tahu dan tidak akan bisa belajar bagaimana seorang yang bernama Agabus dari satu titik dan menjadi pribadi yang terus-menerus berproses dan menggunakan karunia-karunia yang baru yang Tuhan beri di dalam kehidupannya. Ternyata menurut tradisi Kristen, Agabus itu merupakan salah satu dari 70 murid yang diutus oleh Yesus. Kalau Bapak Ibu melihat dari firman Tuhan yang tadi kita baca, bahwa 70 murid itu mengatakan, Guru, setan-setan juga tunduk dan takluk kepada kami. Artinya bahwa Agabus adalah salah satu orang dari 70 murid itu. Artinya bahwa Agabus juga terlibat di dalam pelayanan, di dalam memberitakan Injil. Bahkan Agabus juga terlibat di dalam pengusiran setan. Bahkan dia melihat dengan jelas bahwa setan ketakutan ketika Agabus mengatakan di dalam nama Yesus. Bahkan Agabus juga melihat dengan mata kepalanya sendiri terjadi banyak kesembuhan-kesembuhan ilahi ketika Agabus mengatakan di dalam nama Yesus. Ada karunia yang diberikan, ada karunia yang dikerjakan, ada pelayanan yang dikerjakan dalam satu titik kehidupan Agabus. Tidak serta-merta dia langsung ada lompatan besar dan kemudian dia muncul seperti orang suci di mana aku adalah nabi. Enggak. Ada satu titik di mana dia diberikan karunia, dia kerjakan. Ada kuasa yang diberikan oleh Kristus. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Lukas pasal yang ke-10, Yesus memberikan kuasa kepada 70 murid. Kemudian 70 murid itu menggunakan kuasa itu untuk membebaskan orang-orang yang terikat kuasa kegelapan. Kemudian kita akan lihat, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya di dalam peristiwa Pentakosta. Petrus mengatakan ada 120 murid yang pada waktu itu di dalam khotbahnya mengalami peristiwa pencurahan Roh Kudus. Dan menurut tradisi Kristen juga, Agabus adalah salah satu orang
dari 120 murid yang berada di loteng Yerusalem. Dia tidak tiba-tiba muncul di nabi, ada proses. Dia tidak tiba-tiba langsung jadi orang yang besar tanpa melalui sebuah proses. Dia orang yang bertanggung jawab menggunakan kuasa. Bahkan dia adalah orang yang setia sementara yang lain tidak setia. Dia adalah orang yang taat sementara yang lain tidak taat. Dia adalah orang yang mencintai Tuhan dengan segenap hati sementara yang lain tidak mencintai. Bapak Ibu lihat, dia adalah orang yang diberikan karunia oleh Tuhan. Dia adalah orang yang penuh dengan kesetiaan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendakkan. Nampaknya ketika Lukas menulis ini, di awal Lukas mengatakan ada beberapa nabi dari Yerusalem, dan di antaranya kemudian dimunculkan sosok yang bernama Agabus. Lukas cukup paham siapa Agabus sebenarnya. Punya reputasi, punya catatan baik bahwa dia adalah salah satu dari 70 murid, bahwa dia adalah salah satu dari 120 orang yang menantikan Roh Kudus dan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kemudian apa Bapak Ibu yang dapat kita pelajari? Apa yang dapat kita pelajari dari sosok yang bernama Agabus? Saya kembali lagi ke pasal 11 ya, nanti saya akan tunjukkan. Pasal 11 ayat 29 sampai dengan 30 saya akan bacakan. Tadi dikatakan Agabus tampil, kemudian bernubuat di dalam pasal yang ke-11. Mungkin kita bisa lihat ayat yang ke-28. Ya, seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia, artinya seluruh dunia itu merujuk pada semua pemerintahan kekaisaran Romawi, akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi pada zaman Claudius. Selanjutnya, lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan satu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Dia bernubuat ada kelaparan, nanti akan terjadi kelaparan. Mungkin dalam konteks Indonesia mungkin jadi kata nanti di Indonesia akan terjadi kelaparan misalnya. Si Agabus berkata seperti itu. Kalau Bapak Ibu baca 2 tahun setelah Agabus berkata seperti ini, benar-benar terjadi. Saya kadang-kadang juga bingung, ada orang mau buat kalau giliran terjadi, benar nggak omongan saya, benar nggak omongan saya, giliran nggak terjadi. Ngumpet. Nah, giliran terjadi, benar nggak omongan saya. Sebenarnya nggak mau ngomong dia nabi, tapi mau ngomong ini benar nggak? Nabi nih, nabi. Tapi giliran meleset, Sembunyi. kalau semua sudah tidak membicarakan baru datang. 2 tahun. Ini tidak ngomong nanti akan terjadi kelaparan satu kelurahan, tidak ngomong kelaparan satu kecamatan, tidak ngomong kelaparan satu kota, seluruh dunia, kekaisaran Roma. Bayangin, gila nggak? Ini kalau kedengaran orang Roma bisa dibantai juga. Kalau orang Ambon bisa dibelah juga ini, kayak dibakar kan gitu. Ini 2 tahun kemudian benar-benar terjadi. Ya di Alkitab dicatat pada zaman
pemerintahan Kaisar Claudius. Saya berusaha menemukan supaya nggak asal ngomong ya. Baik lagi saya mengutip apa yang disampaikan oleh sejarawan yang bernama Flavius Josephus. Dia mencatat bahwa terjadi kelaparan pada zaman Kaisar Claudius. Tepatnya, tepat. Banyak orang mati karena kelaparan pada waktu itu. Sampai-sampai ratu dari Kaisar Claudius itu membeli jagung dalam jumlah yang sangat besar dari negara Siprus. Beli jagung dan juga beli buah ara kering untuk meredakan kelaparan. Bahkan dia beli jagung dalam jumlah banyak kepada negara Mesir. Bahkan Josephus juga sempat mencatat juga banyak terjadi kematian di kota suci Yerusalem. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari seorang yang bernama Agabus untuk kita dapat mengembangkan karunia-karunia? Kita bisa belajar bahwa Josephus itu, kita bisa belajar bahwa Agabus itu adalah seorang yang bertanggung jawab dengan karunia yang Tuhan beri. Dia diberikan oleh kuasa oleh Tuhan. Dia berkeliling sesuai dengan perintah Tuhan. Dia mengelilingi semua daerah, bahkan menyembuhkan orang sakit, bahkan dia mengusir setan demi nama Yesus. Dia adalah orang yang sangat-sangat setia. Dia menanti, tidak tahu kapan dan saatnya Roh Kudus akan dicurahkan. Dia tetap berada di Yerusalem. Sehingga Lukas dengan jelas mencatat bahwa dia datang dari Yerusalem. Kalau nggak orang setia Bapak Ibu, dia nggak mungkin jauh-jauh dari Yerusalem tiba di Kaisarea hanya untuk ngomong seperti ini. Kalau zaman sekarang, Nabi zaman sekarang gampang pakai ngomong wah di videoin, dikirim kemana-mana udah jadi. Sekarang zaman dulu kalau nggak punya hati benar-benar, ngapain datang jauh-jauh? Agabus itu orang murid yang sangat sederhana. Berbeda dengan 12 murid yang memang betul-betul ring satu dari Tuhan Yesus. Dia murid biasa, 70 murid. Bukan rasul sejati sebenarnya. Namun tetap setia mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Dia tetap setia walaupun yang lain tidak setia. Perhatikan, terkadang hal-hal yang baru di dalam hidup kita yang Tuhan sudah beri, atau hal-hal yang baru yang mungkin belum Tuhan beri di dalam hidup kita, itu karena antara kita setia atau tidak setia. Sebenarnya cukup mudah untuk mengenali hal-hal yang baru yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita. Sebenarnya sangat mudah, sangat gampang. Nggak perlu dirasa-rasa, nggak perlu diramal-ramal, nggak perlu juga konfirmasi terhadap orang lain sebenarnya. Kalau Bapak Ibu memahami. Perhatikan, Lukas 19 ayat 16 sampai 17. Mengapa saya katakan mudah? Bapak Ibu bisa cek lah. Ini nggak perlu pakai alat apapun ya. Saya pastikan Bapak Ibu sendiri yang tahu aku ada karunia baru atau enggak. Silakan dimunculkan Lukas pasal 19 ayat 16 sampai 17. Saya kutip ayat ini, Lukas pasal 19 ayat 16 dan 17. Orang yang pertama datang dan berkata, "Tuhan, mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." Ayat 17. Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Perhatikan, untuk dia tahu bahwa dia menerima 10 kota, apakah dia harus susah-susah untuk mengetahuinya? Kalau Bapak Ibu baca ayat ini, susah nggak untuk tahu bahwa dia mendapatkan kekuasaan 10 kota? Susah nggak dapat konfirmasinya? Nggak susah. Menjelas kok, terimalah 10 kok. Hubungannya apa dengan setia? Kalau kita setia mengerjakan segala sesuatu, seharusnya
sesuatu yang baru yang Tuhan taruh dalam diri kita. Tapi kalau engkau nggak setia, mau cari, mau tanya, mau pakai alat apapun, Bapak Ibu tidak akan tahu. Kenapa? Bapak Ibu sedang mencari sesuatu yang tidak ada di dalam diri Bapak Ibu. Karena engkau setia, justru kesetiaan itu akan memimpin dan membimbing engkau untuk tahu apa yang baru yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Sama seperti perumpamaan ini. Dia setia, akhirnya dia tahu bahwa dia menerima kekuasaan 10 kota. Susah nggak nyarinya? Nggak susah. Cukuplah engkau setia, maka engkau tidak akan pernah buta tentang apa yang Tuhan taruh atas hidupmu, atas karunia-karunia yang baru yang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Masalahnya kita nggak setia, tapi mencari, berusaha untuk menemukan, berusaha untuk memahami, bahkan berusaha untuk meminta. Bagi saya ini ada permintaan yang bukan Tuhan tidak bisa kabulkan, permintaan yang sulit untuk dikabulkan. Karena apa? Modalmu nggak ada, nggak setia. Terkadang kita tidak setia, namun meminta hal-hal yang besar. Terkadang kita tidak pernah setia dengan tugas dan tanggung jawab. Tapi kita selalu berdoa dengan meneteskan air mata, mendambakan hal-hal yang besar terjadi dalam hidup kita. Ya mungkin Tuhan juga akan meneteskan air mata kepada kita. Doamu itu gak sesuai dengan kelakuanmu. Hanya membuat sedih Tuhan. Ini perasaan saya Bapak Ibu. Dan renungan saya tentang Tuhan. Mungkin Bapak Ibu beda ya. Tuhan yang mungkin cuma berkat-berkat aja, nyembuhin aja gitu kan. Sebenarnya nggak sulit Bapak Ibu untuk tahu. Menjadi sulit dan tidak akan terpecahkan, akan menjadi misteri kalau Bapak Ibu nggak setia. Bagaimana saya dapat mengetahui ada karunia-karunia yang baru di dalam diri kita dan di dalam diri saya? Bagaimana saya tahu bahwa saya sudah memiliki karunia bahasa roh, kemudian Tuhan memberikan sesuatu yang berbeda? Bagaimana caranya? Cukuplah setia dengan apa yang Tuhan beri saat ini, maka di dalam prosesnya terus-menerus engkau kerjakan, engkau lama-lama akan mengerti dan tahu engkau diberikan karunia yang baru. Poin pertama, kesetiaan membuat kita mampu mengenali karunia yang baru di dalam diri kita. Kesetiaan itu membuat kita mampu untuk mengenali karunia yang baru di dalam diri kita. Kadang-kadang kan kita seperti itu Bapak Ibu. Habisin waktu untuk sesuatu yang gak ada di dalam dirimu, yang kau minta dari Tuhan. Males, tapi minta perkara-perkara besar. Kemarin saya agak tertawa ketika Bugem berbicara tentang kalau orang gak konsisten, saya mengunjungin orang gak konsisten dalam usaha. Kalau saya ajak doa penutupan lah, tutup aja lah. Ya lah. Saya ajak doa penutupan, udah lu gak usah inilah nyusahin Tuhan dengan kelakuanmu. Kadang-kadang kita tuh menyusahkan Tuhan dengan apa? Ya kepayahan hidupmu sendiri. Minta hal besar. Kalau orang Jawa bilang malesnya gak keturunan. Minta karunia baru, satu aja gak setia, gak selesai. Kalau kita setia, tidak perlu kita cari tahu. Karena langsung kita tahu 10 kota diberikan kepada kita. Amin. Itu tadi nggak perlu pakai rasa-rasa, raba-raba, nggak perlu pakai alat, langsung dia tahu 10 kota
diberikan kepada saya. Kenapa? Karena setia. Yes. Masalahnya udahlah, dunia Allah itu jangan Bapak Ibu bikin rumit. Udahlah simpel aja. Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Dan sisi lain Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa dipahami. Kadang kita pikiran sok pinter, bahkan tambah membuat Tuhan itu rumit untuk dipahami oleh diri kita sendiri akhirnya. Mari belajar. Sekali lagi, kalau kita setia, saya pastikan dengan mudah kita akan mengenali karunia-karunia yang baru yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kalau engkau setia dengan karunia untuk melayani, saya percaya dengan mudah engkau akan mengenali bahwa engkau diberikan karunia untuk melakukan mujizat. Kalau engkau setia untuk memberikan nasihat kepada orang lain, engkau setia, mau hujan kayak, mau panas kayak, mau orangnya rada senang atau tidak senang kayak, engkau menasehati di mana tempat engkau tidak pernah malu untuk memberikan nasihat. Engkau setia mengerjakan, dengan sendirinya engkau akan tahu bahwa Tuhan memberikan karunia hikmat atasmu. Yes. Nggak perlu tanya-tanya, Tuhan aku diberikan karunia hikmat ya Allah. Orang dekat dengan Tuhan itu, dia juga pasti akan bertanya, tapi nggak kebanyakan tanya. Nah kalau kita kenal sama orang, kayak saya sama istri saya, suka bakso nggak? Suka bakso, udah tahu nggak suka bakso, ditanyain suka bakso apa juga marah dia. Ini udahlah, gitu. Saya tahu istri saya nggak suka bakso. Kalau saya ditanya suka bakso nggak, udah tahu nggak suka, yang ditanya-tanya. Kadang-kadang kan kita memperlakukan Tuhan seperti itu. Tuhan mau nggak? Tuhan mau nggak? Tuhan mau. Loh, kalau memang itu kebenaran, lu kerjain nggak? Tuhan mau. Artinya kamu sedang membuat pertanyaan untuk tidak melakukan. Akal-akalan pikiranmu aja, gitu kan? Menipu dalam kemahatauan Tuhan. Dan itu adalah kebodohan di dalam roh. Sekali lagi ya, kalau kau setia, udah kau tahu ada karunia baru dalam hidup. Yes. Kalau kau setia, kau tahu ada sesuatu yang baru yang Tuhan beri. Amin. Kalau kita nggak setia dan berusaha yang tahu yang baru dari Tuhan ini apa, yaitu Anda sedang mencari yang sebenarnya tidak ada di dalam diri Anda. Kesetiaan itu kompas sebenarnya yang akan membawa kita pada karunia-karunia yang baru. Janganlah membebani, ya kalau saya pakai istilah ini ya Bapak Ibu, kalau nggak setuju ya renungin sendiri lah ya. Bahkan kalau kita meminta hal-hal yang baru dari Tuhan tanpa sebuah kesetiaan, Bapak Ibu sedang menyusahkan Tuhan. Nggak setia tapi minta perkara besar. Emang dunia ini dunia kamu apa? Tuhan yang ciptakan, ya Tuhan lah yang punya aturan, bukan aturan kita. Gini, tidak perlu kita itu tidak perlu kita itu ingin terlihat nampak padat berisi di hadapan manusia. Namun minim kesetiaan di hadapan Allah, nggak perlu dah. Nggak perlu Bapak Ibu semuanya ada. Saya tanya nih, siapa yang semua punya karunia, semuanya lengkap karunia di Alkitab itu borong terus, ada nggak di sini? Kalau Bapak Ibu punya semua, udah siap ke surga, karena nggak perlu orang lain. Emang loh, karunia itu diberikan supaya kita bergantung satu dengan yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu punya semua, kalau hari ini ada yang ngomong punya semua, saya kasih surat jalan sekarang. Karena sudah nggak butuh orang lain. Karena semua sudah ada pada dirinya.
Nggak ada Bapak Ibu yang punya. Justru saya lihat Paulus pun itu hebat, tapi nggak semua. Ada kok yang tidak dimiliki oleh Paulus, tapi dimiliki Barnabas. Yang nggak dimiliki Barnabas, tapi dimiliki oleh Paulus. Yang nggak dimiliki oleh Paulus, tapi dimiliki oleh Apolos. Makanya kalau Bapak Ibu ada yang mengatakan, aku udah punya semua, tapi masih hidup, berarti kok perlu bertobat. Karena nggak ada yang bisa punya semua. Ya kalau Bapak Ibu ngomong, ini bahaya nih pendeta satu ngomongnya. Terus percayalah saya, kalau Bapak Ibu punya semua, Bapak Ibu artinya sudah nggak butuh orang lain. Karunia itu diberikan supaya Bapak Ibu bergantung satu dengan yang lain, satu dengan yang lain, satu dengan yang lain, satu dengan yang lain, satu dengan yang lain. Perhatikan tadi Agabus itu kan seorang murid yang penuh dengan kuasa. Dia mengerjakan, dia bertanggung jawab, dia setia. Dan Tuhan berikan karunia untuk bernubuat. Kemudian dia bernubuat akan terjadi kelaparan. Kemudian respon dari murid-murid apa? Mengumpulkan dana dan dikirim ke Yudea. Kalau nubuatan benar itu direspon orang benar. Kemudian Bapak Ibu, kita bisa renungkan, kalau kita masih karunia satu tidak dikerjakan, itu bencana buat dirimu sendiri juga. Tapi kalau kau punya karunia banyak, itu bisa berdampak besar bagi orang lain. Bayangkan, dinubuatkan, diomong saja masih terjadi banyak kematian. Tapi coba seandainya Agabus tidak memiliki karunia yang baru untuk bernubuat dan menyampaikannya, bisa terjadi kemusnahan yang besar. Karunia-karunia yang baru memungkinkan kita untuk bisa menolong orang lain dan berdampak jauh lebih besar, seperti yang Tuhan inginkan terjadi atas hidup kita. Kalau kita memiliki karunia-karunia yang baru di dalam diri kita, dampaknya itu jauh lebih besar. Makanya kalau kita sudah memiliki karunia, kembangkan. Karena dengan mengembangkan, engkau bisa menolong, engkau bisa membantu, engkau bisa berdampak, engkau bisa berguna bagi banyak orang. Bahkan Agabus dikatakan apa? Seluruh kekaisaran Roma, saya percaya, mendengar apa yang disampaikan oleh Agabus. Jadi Bapak Ibu, karunia-karunia dalam diri kita temukan. Jadi setia. Kalau sudah setia menemukan karunia baru, kerjakan. Karena kalau kita mengerjakan, kita bisa banyak menolong banyak orang, bisa membantu banyak orang dalam jumlah yang besar, dalam dampak yang besar, bahkan dalam kegerakan yang sangat besar. Kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita. Kan ada hal-hal yang baru yang Tuhan taruh atas kehidupan kita. Kalau misalnya cuma karunianya cuma satu, itu saja. Datang, doain, datang, doain, datang, doain. Tidak ada yang baru. Lama-lama ya lewat juga. Padahal dia juga luka batin karena Bapak Ibu tidak setia, ya tahunya cuma datang, doain, datang, doain, datang. Padahal ini bukan juga, memang juga sakit fisik, tapi juga sakit batin juga. Karena Bapak Ibu tidak punya karunia yang baru, cuma datang, doain, datang, doain. Ya lewat juga dengan sakit jasmani dan sakit jiwa dan mental. Kalau kita setia dengan apa yang Tuhan sudah lakukan, saya percaya kok, masa kita menyibukkan diri dengan pekerjaan Tuhan, masa Tuhan tidak menambahkan sesuatu dalam diri kita. Kalau kita sudah menyibukkan diri kita untuk kepentingan Tuhan dan setia, saya percaya ada hal-hal yang baru yang Tuhan akan kerjakan di dalam diri kita. Amen. Saya percaya ada karunia-karunia baru yang Tuhan munculkan di dalam diri kita. Dengan sendirinya kesetiaan itu akan membuat kita sadar, saya
diberikan karunia yang berbeda. Bapak Ibu, orang yang memiliki banyak karunia itu bisa membantu banyak orang, bahkan dicari-cari orang. Bapak Ibu nggak usah bingung ribut jadwal, 1 minggu nggak dijadwal. Bapak Ibu sakit hati langsung dibawa di dalam kodam, nangis nggak penting, nggak perlu, nggak dijadwal, dia aja bingung, udah dengannya di rumah, nggak dijadwal sih, udah nyanyi aja di rumah. Ngapain? Apa sih isunya? Kita jawab sendiri ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memiliki karunia yang bertambah-tambah, Bapak Ibu tidak akan ribut soal dijadwal atau tidak dijadwal. Dengan sendirinya Bapak Ibu akan pergi dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Iya. Bapak Ibu, perhatikan nih, orang yang memiliki karunia yang banyak itu udahlah, nggak akan sepi job. Udahlah, nggak akan sepi jobnya. Kalau Bapak Ibu merasa jobnya cuma di gereja ini aja, udahlah, hidup Bapak Ibu sangat menyedihkan. Udahlah, kalau merasa tidak dicatat itu adalah sebuah penderitaan dalam hidup, udahlah, mengerikan. Mau tobat lah. Bapak Ibu gini, saya punya kesaksian ya. Ini di tempat tinggal saya. Waktu saya masih muda, saya pernah muda juga kan. Pernah nakal juga gitu kan. Dan sekarang dia kata Ibu Gembala katanya masih muda gitu kan. Belum tua tapi rambut putih sudah banyak omong. Iya. Ada seorang yang bernama, namanya itu Cina juga, namanya kami panggil Cik Tengki. Cik Tengki ya mas. Bukan tangki, mobil tangki. Memang saya nggak tahu dia disebut Cik Tangki padahal badannya kurus, orangnya pendek segini. Kurus pendek lagi ya. Dia itu selalu dipanggil oleh orang-orang di tempat kami di 22 RT lah. Kalau ada genteng bocor dia, kalau ada selokan mampet dia, kalau ada kompor rusak dia dipanggil, kalau ada sepeda rusak dia dipanggil, sampai tukang tambal ban tidak laku gara-gara dia. Tambal ban dia juga bisa, pokoknya semua juga bisa. Sampai kami juluki dia adalah MacGyver. Semua bisa, betulin anten dia bisa, pokoknya betulin radio bisa pokoknya. Saking semuanya bisa kami tidak kawin-kawin begitu. Sampai sekarang nggak nikah-nikah. Makanya yang semuanya bisa hati-hati lah. Semuanya bisa. Pokoknya nggak sepi job, nggak pernah sepi job. Kenapa? Semua dia bisa. Dia punya keahlian yang beragam. Nambal ban bisa, betulin sepeda bisa. Ini benar-benar bisa, bukan tambah bisa tambah rusak, enggak, betul. Betulin radio, pada waktu itu radio itu sangat-sangat populer pada zaman, bisa. Betulin anten, dia panjat, pokoknya apa-apa. Bisa ada selokan mampet atau WC mampet, panggil Cik Tengki. Cik Tengki panggil. Cik Tengki panggil pokoknya. Cik. Bukan cowok. Cik ya. Cik Tengki panggil. Cik. Nah, dipanggil lah. Ini loh yang mau saya sampaikan dulu. Kalau karuniamu bertambah, kok bisa cari-cari pelayanan? Ya. Kalau karuniamu bertambah, kok nggak akan pernah sepi dalam pelayanan. Amin. Itu Tengki aja bisa, Bapak Ibu kok nggak bisa? Aduh, udah satu, malesnya minta ampun. Tapi tiap di kodam, hal-hal besar akan terjadi Tuhan. Hal-hal besar masih terjadi dalam hidup kita Tuhan. Aduh. Ngenes aku punya anak kayak begini nih. Udah ditebus dengan darah mahal-mahal, tapi pola pikirnya nggak berubah. Karena saya berkecimpung di kodam lah ya, saya visi-visi juga lah ya. Enggak semuanya untuk semuanya. Jadi
Bapak Ibu, setialah, maka akan ada hal-hal baru. Kalau ada orang nggak setia tapi merasa ada hal-hal baru dalam dirinya, itu bukan. Sebut saja di dalam Alkitab, Yosua setia menjadi abdi Musa. Jadi orang hebat ya? Jadi orang hebat. Elisa melayani Elia dengan setia. Jadi orang hebat, bahkan 2 kali lebih hebat. Samuel setia nggak? Setia. Jadi hakim dengan kejujuran yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan dalam matinya berani berkata kalau ada yang dicuri. Tak mudah Bapak Ibu, saya aja ngomong begini, kalau ada yang saya curi bisa loh tukang bakso datang. SMA Edwin nggak pernah bayar kalau makan bakso, bisa loh. Saya dulu jahat Bapak Ibu, tiap kali makan bakso nggak pernah bayar. Udah nggak pernah bayar, ngajak teman lagi tiap hari. Teman mulai nyadar, kurang ajar sih. Saya diajarin maling kan. Alhamdulillah Tuhan. Enggak, maksud saya gini loh. Kalau kita setia Bapak Ibu, ada hal yang baru. Bapak Ibu percaya, saya ini sebelum pegang mic ini, dulu pegang apa? Aku melayani. Makanya jangan rebutan. Jadi apa? Saya sebelum saya pegang mic ini, saya pegang sapu di gereja Bapak Ibu. Sapu pel tiap hari di gereja. Makanya tiap kali saya pulang, walaupun gereja itu ada konflik intern kepemimpinan, hati saya ketika saya pulang dan duduk di gereja, hati saya selalu bergetar. Saya pernah berjumpa Engkau di sini Tuhan. Bahkan saya kalau ngomong itu aja sekarang aja rasa betul-betul berkesan buat saya. Saya belum pegang mic ini, kurangnya sama dengan sapu ini sebenarnya. Pendek sapu panjang. Saya setia lakukan. Saya bukan berarti saya mau puji diri saya. Saya mau ajar Bapak Ibu, setialah. Maka Tuhan akan berikan karunia, tanggung jawab, bahkan hal-hal yang baru. Kalau nggak setia, ya sapu tetap jadi sapu. Karena saya setia, sapu jadi mix. Mudah sebenarnya untuk mengenali karunia. Ya, kalau memang butuh bantuan orang nggak apa-apa, tapi modal pertama setia. Gak usah nyampe-nyampein orang, gak usah nyampe-nyampein ahli, apalah konseling lah, apalah untuk saya punya karunia apa ya. Lah kok males mau tanya karunia apa? Udah percuma, udah buang waktu. Tapi kalau kau memang setia dan kesulitan untuk menemukan sesuatu yang baru yang kau tidak apa-apa, minta bantu. Kau males, usah lah. Repotin orang, repotin Tuhan, repotin diri sendiri lagi. Sepakat, mudah? Sepakat gak? Sepakat. Jangan berundel di belakang ini Pak Erwin ini ya. Maaf saya tertawa tuh. Yang kedua kita akan belajar ya. Pertama itu ya kalau nggak ingin lupa setia lah pokoknya ya. Yang kedua kita akan belajar dalam Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-10 sampai 14. Saya akan bacakan. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi. Nah, ini langsung. Bahkan di kedua langsung dia atau Lukas langsung mengidentifikasi dengan tepat dengan satu julukan. Tadi hanya ya agak-agak kurang karena
Itulah tulisan atau tafsiran atau interpretasi dari Lukas. Nabi bernama Agabus. Kemudian berikutnya, ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa. Artinya, mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu sudah setia diberikan kemudian Bapak Ibu diberikan karunia-karunia yang berbeda lagi, diberikan karunia-karunia yang baru. Itu mari belajar dari Agabus. Menubuatkan satu kekaisaran itu enggak mudah. Terus menubuatkan orang yang moralitasnya baik, menubuat biasanya kan paling gampang ya menubuatkan pecina, dinubuatkan nanti kau dihukum ini gampang. Sambil motot sedikit aja udah gampang lah. Untuk menubuatkan pendosa itu paling gampang, bener nggak? Ya. Ayo ngakulah. Kalau nubuatin orang berdosa kan paling enak gitu kan. Tapi kalau menubuatkan orang yang moralitasnya tegak lurus, kalau mau menubuatkan Paulus yang sudah sering bolak-balik naik turun di surga, menubuatkan orang yang kepekaannya nggak perlu diragukan, suaranya mendengar suara Tuhan udah nggak pakai analisa, udah tahu bahwa itu Tuhan yang ngomong. Itu nggak mudah Bapak Ibu, bener nggak? Nubuatin orang yang dalam keadaan baik-baik saja, atau menubuatkan hamba Tuhan yang dalam tanda kutip hidupnya betul-betul sangat suci, itu nggak mudah. Kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat yang ke-9, ayat-ayat berikutnya ya, itu kan di situ ada anaknya Filipus 4, anak gadis yang diberikan karunia untuk bernubuat juga. Saya percaya ini anak 4 ini juga mungkin nolak kok diberikan karunia ini. Saya percaya nolak, karena yang dihadapin ini bukan pendosa, bukan pemerkosa yang atau juga yang pelayan Tuhan yang nyuri uang gereja, bukan. Ini orang baik-baik, orang yang menyerahkan hidupnya betul-betul habis-habisan untuk Tuhan, diberikan nubuatan yang seperti itu. Sebenarnya nggak mudah Bapak Ibu untuk menubuatkan seorang yang bernama Paulus. Tapi perhatikan, dia mengambil ikat pinggang dengan mengatakan demikianlah kata Roh Kudus. Ini sebenarnya polanya mirip dengan nabi pada zaman Perjanjian Lama. Nabi-nabi Perjanjian Lama itu udah langsung Tuhan ngomong, enggak. Dia pakai alpraga juga, ikat pinggang yang lapu dan sebagainya. Dia ambil, bahkan langsung spesifik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kan nubuatan kan nggak tahu namanya, langsung ada seseorang yang sedang berdosa. Ya semua berdosa semua. Ada orang yang berbeban berat, semua yang berbeban berat. Tapi langsung spesifik mengambil ikat pinggang Paulus dan mengatakan demikianlah kata Roh Kudus, yang punya ikat pinggang ini akan diikat orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan. Singkat cerita Bapak Ibu bisa baca ya di dalam pasal 21 ayat 16 ya, maka saya agak takut. Itu Paulus memang tidak diikat oleh orang Yahudi sebenarnya, tetapi pada waktu Paulus digebukin, Paulus hampir mati, kemudian Paulus diambil oleh orang Roma untuk dibawa.
pada saat itulah Paulus diserahkan secara sukarela. Dan Paulus mengatakan, aku diserahkan kepada bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Jadi nubuatannya Agabus ini benar sebenarnya. Ada beberapa orang, mana orang Yahudi yang mengikat? Sebenarnya bukan itu. Pada waktu Paulus digebukin hampir mati dan kemudian diambil oleh tentara Roma, orang Yahudi tidak memberontak, gak marah, dengan sukarela menyerahkan Paulus untuk ditangkap oleh orang Roma. Dan Paulus, nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Kisah Para Rasul yang berikutnya, Paulus memberikan kesaksian di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 17, bisa dimunculkan Kisah Para Rasul supaya Bapak Ibu bisa jelas. 28 ayat 17. Kisah 28 ayat 17. Kisah 28 ya. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul Paulus berkata, saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem. Ini diserahkan secara sukarela ini Paulus. Dan diserahkan, siapa yang menyerahkan? Kata diserahkan ini ya orang Yahudi yang menyerahkan. Ini emang arti kata mengikat ya ini. Diserahkan kepada orang-orang Roma. Kalau diserahkan berarti kan ada pihak-pihak yang menyerahkan. Siapa? Ya orang Yahudi. Secara tidak langsung. Itu menggenapi apa yang dikatakan oleh Agabus. Poin kedua yang mau saya sampaikan ini, kalau kita ingin tahu karunia-karunia kita, ada karunia-karunia yang baru selain setia, taatlah untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Karena apa? Karunia yang baru itu dibutuhkan ketaatan yang baru. Anggur yang baru harus di wadah yang baru. Karunia yang baru dibutuhkan ketaatan yang baru. Gak mungkin Pak Agabus berani untuk ngomong kalau dia tidak memiliki ketaatan yang baru. Karena yang diberikan nubuat adalah seorang yang bernama Paulus. Bahkan reaksi murid-murid yang lain pun ingin mencegah supaya Paulus tidak datang di Yerusalem. Singkat cerita, saya mau akhir ya. Ini saya nggak lamaan. Makan siang. Bapak Ibu, pertama kalau kita melihat dia adalah seorang murid yang bertanggung jawab. Dia mengerjakan, dia adalah orang yang setia. Kemudian kesetiaannya Tuhan beri karunia-karunia yang baru. Kemudian juga dia taat untuk menyampaikan apa yang harus dia sampaikan. Memang sih seharusnya juga bisa khotbah dari bahan ini, khotbah yang lain tentang apa yang disampaikan oleh Ibu Gembala tadi pagi tentang karunia itu penubuat. Jadi bisa ambil dari Ustaz. Tapi saya memang mau menyampaikan sebenarnya karunia-karunia yang baru itu bisa kok dipahami dalam diri kita kalau kita itu setia dan taat. Jangan mencari hal-hal yang di luar diri kita untuk kita berusaha untuk mencari sesuatu yang ada di dalam yang Tuhan beri dalam diri kita. Apa? Alat bantunya apa? Ya sebenarnya alat bantunya diri kita sendiri sebenarnya. Kau setia, kau taat, kau mudah untuk tahu sebenarnya apa yang Tuhan taruh dalam diri kita. Kemudian karunia nubuat itu berkembang lagi sebenarnya. Bahkan diberikan karunia yang baru sebagai Bapak Ibu kalau baca. Menurut tradisi Katolik, Agabus itu mati sebagai martir Tuhan di kota Antioquia. Martir itu karunia loh ya. Ya. Makanya kalau ada orang siapa mau jadi martir, ya jangan angkat tangan karena martir itu karunia, bukan suka-sukamu sendiri kalau ingin mati. Karena martir itu karunia dari Tuhan, bukan karena kau mau. Bapak Ibu bisa belajar dari seorang murid biasa. Dia lakukan tanggung jawabnya, dia setia, dia kerjakan, dia menjadi seorang nabi, kemudian dia setia dan taat dia kerjakan.
dia mendapatkan anugerah menjadi seorang martir dan mati di kota Antioquia. Sama seperti Paulus, dia tahu bahwa dia akan mati walaupun masih dalam keadaan hidup. Dia tahu ada anugerah menjadi martir Kristus walaupun dia hidup. Banyak Bapak Ibu bisa belajar. Tapi hari ini cukuplah 2 Bapak Ibu bisa lakukan. Taat, setia, pasti tahu ada karunia baru yang Tuhan berikan. Amin.